Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismarina Anggreni dari kelas 02 PS2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat Pancasila. Nah, sebelum masuk ke dalam materi inti filsafat Pancasila, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Nah, istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah atau Arab dari filosofi atau Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia atau filosofiha. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah itu berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan filsafat Pancasila? Nah, sebelum masuk ke pengertian dari filsafat Pancasila, di sini kita akan membahas dulu filsafat itu sangat penting loh atau sangat berarti bagi kehidupan pribadi manusia dan banyak orang tentunya. Filsafat sebagai ilmu telah lama dikembangkan oleh para pemikir di berbagai belahan dunia. Apabila seseorang memahami filsafat sesuai dengan tujuan dan cita-cita masing-masing individu, maka hal itu dapat membantu kematangan dan kebijaksanaan seseorang. Nah, kita baru masuk ke pengertian filsafat secara umum. Nah, filsafat Pancasila itu adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang dianggap paling benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah itu dapat diartikan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Dalam pengertian lain, filsafat Pancasila itu merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pegangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila itu sebagai filsafat, yakni perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi berkembang menjadi produk filsafat atau falsafah. Nah, dari pengertian dan penjelasan di atas tadi dapat diambil benang merah atau kesimpulannya, filsafat Pancasila secara umum itu pengertiannya adalah filsafat Pancasila sebagai hasil dari pemikiran yang paling mendalam yang dianggap paling benar, paling dipercaya dan sangat diyakini sebagai suatu norma dan nilai yang dianggap sangat benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, selain pengertian secara umum, filsafat ada beberapa pengertian filsafat Pancasila menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama, Insinyur Soekarno. Dia mengatakan atau bagi sosok Soekarno ini, filsafat itu merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. 2. Soeharto. Dia tuh mengatakan bahwa filsafat Pancasila itu mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Semua elemen barat itu disingkirkan dan digantikan dengan investasi dalam budaya Indonesia atau Pancasila Trali Indonesia. Nah, yang ketiga, Ruslan Abdul Ghani. Dia berpendapat bahwa Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Keempat,
Noto Nagoro. Dia mengatakan bahwa filsafat Pancasila itu memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi kajian, Pancasila itu sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dan dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, selanjutnya itu ada Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Apa sih maksudnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri. Tujuannya sama, saling berkaitan, bergantung atau tergantungan ya, ketergantungan. Pancasila itu memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu 1. Ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, kajian pertama yaitu kajian ontologis. Dia seperti yang dikemukakan oleh Noto Nagoro bahwa filsafat Pancasila secara kajian ontologis dimaksudkan sebagai cara untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Kajian kedua, kajian epistemologis filsafat Pancasila. Ini mempunyai tujuan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila yang memiliki fungsi sebagai suatu sistem pengetahuan. Pengertian epistemologi sendiri adalah merupakan bidang filsafat yang membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Selanjutnya, itu ada yang ketiga, ada kajian aksiologis filsafat Pancasila yang mempunyai tujuan untuk membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Nah, aksiologis sendiri memiliki arti bahwa seseorang membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Selanjutnya, fungsi-fungsi filsafat Pancasila itu ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Nah, Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia dan dia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, artinya setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila itu dimuat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selain fungsi, ada tujuannya pastinya. Yang pertama, tujuan filsafat Pancasila adalah untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan bangsa Indonesia menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Nah, dari bahasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian filsafat Pancasila itu adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Selanjutnya, Pancasila itu mempunyai 3 landasan pijak filosofis, yaitu yang tadi, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendeknya tadi, epistemologis itu adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Aksiologis itu tentang penelitian, nilai-nilai. Selanjutnya ontologis, Pancasila adalah pemikiran filosofis atas sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Nah, terima kasih. Baiklah, bila ada kesalahan dalam
penyampaian materi. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.